Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rudul Mazia dari Perguruan Tinggi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelas 2A dengan NIM 20200150023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang mobil bertenaga angin menggunakan tracker. Untuk tanggal pelaksanaannya tanggal 1 Mei 2021 dan jam pelaksanaannya jam 20.38 sampai dengan selesai. Untuk jadwal pelaksanaannya yang pertama yaitu saya mendownload LKM dan membaca LKM tersebut. Yang kedua, memahami video tutorial tracker, kemudian mendownload tracker, dan yang empat, mengunggah video mobil yang akan dianalisis pada tracker. Kemudian menganalisis gerak mobil pada tracker, dan 6 memindah data pada Excel, kemudian menganalisis data pada Excel, memindah data ke LKM, dan mengisi pertanyaan yang disediakan pada LKM, dan membuat grafik. Kemudian presentasi dan mengupload pada YouTube. Untuk kegiatan 3, menganalisis gerak benda menggunakan tracker, dapat kalian lihat pada link ini. Dan untuk langkah yang pertama yaitu downloadlah tracker pada laman ini. Kemudian lakukan instalasi pada komputer Anda. Untuk 2, pelajarilah tutorial tracker pada link berikut ini agar kalian dapat lebih jelas menggunakan tracker tersebut. Kemudian membuka program dan memasukkan video. Kemudian memilih frame video. Dan di sini juga sudah ada tata caranya. Kemudian kalibrasi panjang. Di sini ada langkah-langkahnya. Dapat kalian baca dulu. Kemudian memasukkan sumbu koordinat. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Kemudian membuat point mesh. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Kemudian membuat jalur gerakan benda. Teknik ini ada 2, yaitu teknik manual dan teknik otomatis. Dapat juga kalian pelajari lebih lengkap ini, kalian baca. Kemudian menganalisis tabel atau grafik yang telah kalian buat tadi. Untuk hasil pengamatan saya, yaitu sebagai berikut, ini ada waktu, X, jarak, kecepatan, percepatan, gaya usaha, energi potensial, dan juga energi kinetik sebagai berikut ini. Ini ada sekitar 45. Kemudian selanjutnya saya mengisi diskusi. Untuk diskusi yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Ini adalah grafik yang telah saya buat. Kemudian yang nomor 2 yaitu berdasarkan grafik nomor 3, bagaimanakah hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda. Berdasarkan grafik nomor 3, hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Jika gaya yang diberikan pada mobil bertenaga angin besar, maka kecepatan gerak bendanya juga besar. Begitupun sebaliknya. Jika gaya yang diberikan kecil, maka kecepatan gerak bendanya juga akan ikut kecil. Kemudian yang nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Ini adalah grafik yang telah saya buat. Kalian bisa lihat ini seperti ini. Kemudian yang nomor 4, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimanakah hubungan antara gaya dan usaha. Pada grafik nomor 5, hubungan gaya dan usaha adalah benda dapat dikatakan melakukan usaha jika benda tersebut memiliki gaya dan dapat bergerak searah dengan gaya tersebut.
Maka jika benda diam berarti benda tersebut tidak memiliki gaya dan juga tidak melakukan sebuah usaha. Untuk hasil yang nomor 5 yaitu hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Ini adalah grafik yang telah saya buat, kalian bisa lihat. Kemudian yang nomor 6, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Berdasarkan grafik nomor 7, hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah besar suatu usaha yang dilakukan oleh mobil mainan bertenaga angin tersebut saat bergerak akan sama dengan besarnya perubahan energi kinetik benda tersebut. Maka, besarnya usaha untuk mengubah kecepatannya tersebut akan sama dengan perubahan energi kinetik mobil mainan bertenaga angin tersebut. Kemudian ini ada sebuah soal. Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Dapat diketahui masanya yaitu 5 kg dan waktunya adalah 2 sekon. Ini adalah kecepatan gerak benda awalnya yaitu 0. Kemudian kecepatan bendanya setelah bergerak yaitu 10 meter per sekon. Ditanyakan gaya atau F. Jawab, kita cari percepatannya terlebih dahulu. Yaitu dengan rumus A, kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Untuk kecepatan akhirnya yaitu 10 dan kecepatan awalnya 0 karena benda untuk kecepatannya yaitu 0, kemudian dibagi 2 sekon yaitu waktunya, kemudian 10 kurangi 0 sama dengan 10 dan dibagi 2 sama dengan 5. Jadi percepatannya itu adalah 5 meter per sekon. Kemudian baru kita cari gayanya, yaitu dengan rumus F sama dengan M kali A, yaitu 5 kali 5 dan sama dengan 25 Newton. Gayanya yaitu 25 Newton. Untuk soal yang nomor 2, sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Diketahui massanya M, daya P, kecepatan awalnya itu 0 karena benda diam, kemudian waktunya yaitu 2 detik. Ditanya kecepatan atau V, jawab kecepatan sama dengan P sama dengan W per T sama dengan F kali S per T sama dengan M kali A kali S per T sama dengan M besar atau massa kali V per T per S per T. Kemudian V sama dengan P kali T pangkat 2 per M besar kali S. Kemudian V sama dengan 4P per M besar kali S. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Kesimpulan yang sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut adalah hubungan antara gaya dan usaha berbanding lurus dikarenakan benda dikatakan melakukan suatu usaha apabila benda tersebut memiliki gaya dan mengalami perpindahan. Besar dan kecilnya gaya dapat mempengaruhi cepat dan lambatnya suatu benda saat bergerak. Dan hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah besar suatu usaha yang bergerak akan sama dengan besarnya perubahan energi kinetik benda tersebut. Maka, besarnya usaha untuk mengubah kecepatannya tersebut akan sama dengan perubahan energi kinetik suatu benda. Demikianlah presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata atau kekeliruan dalam menulis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.